Sekarang kita akan belajar mengenai berbagai tokoh yang ada dalam dongeng. Nah, sekarang kita simak videonya ini ya. Nah, sebelum kita menyimak video, itu ada unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Ada apa saja? Tema, apa lagi? Ada apa lagi? Latar, ada apa lagi? Alur, ada apa lagi? Amanat. Nah, yang akan kita pelajari pada sekarang ini adalah yang nomor 2, yaitu mengenai penokohan. Nah, kali ini kalian harus menyimak videonya dengan memperhatikan penokohan yang ada pada video tersebut, ya. Disimak ya. Ya. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Video dongeng apa judulnya? Semut dan Belalang. Siapa saja tokohnya? Hah? Semut, belalang, Jerapah, ada jerapah, ada siapa lagi? tupai, Ada tupai, apa lagi? Hah? Burung, kupu-kupu ya. Nah, dari video ini nanti kita akan menyebutkan sifat tokoh serta membandingkan dari sifat-sifat tokoh yang ada pada dongeng yang Ibu sajikan. Nah, untuk mengerjakannya ini kita secara berkelompok. Silakan duduk secara berkelompok. Yang ini tadi mana kelompoknya? Nah, silakan kerja kelompok. Duduk nanti berkelompok. Siapa lagi? Nah, dari video tadi jawablah pertanyaan yang ada pada lembar LKPD. Jadi tokoh yang disebutkan tokoh utamanya ya. Nah, di sini Ibu sajikan gambar nih. Gambar-gambar ini menunjukkan tentang kerusakan alam yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang tidak peduli dengan ya di sini tulis sumber daya alamnya tuh mencakup 3 sumber daya alam. Rencana kegiatannya tuh apa? Kemudian alat yang dibutuhkan apa? Nah, oke. Selesai semua, maka kita sekarang presentasikan di depan kelas jawaban-jawaban dari kelompok kalian. Yang lain silakan menanggapi kalau tidak sama jawabannya atau merasa oh itu salah Bu, belum benar, boleh menanggapi, tidak usah takut menanggapi dari temannya ya. Ada yang mau mengajukan kelompoknya? Tidak harus berurutan 1, 2, 3 enggak. Siapa yang maju duluan kelompoknya? Pendapatku tentang sifat semut. Semut mempunyai sifat yang baik karena telah membantu belalang yang kelaparan dan kedinginan. Pendapatku tentang sikap belalang. Belalang mempunyai sifat yang pemalas karena ia tidak mau mencari cadangan makanan untuk musim dingin. Sikap yang perlu aku contoh. Sikap yang perlu kita contoh adalah sifat semut karena semut telah menolong belalang yang kelaparan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, untuk kelompok 3 tadi yang pertama maju sudah menyebutkan pendapatnya dan menjelaskan dengan detail mulai dari sifat-sifatnya, kemudian sikap yang perlu aku contoh dan alasannya. Kelompok 3 sudah. Kemudian untuk kelompok 2
jawab dan perlu aku contoh dengan baik dan benar. Kemudian kelompok 2 yang terakhir maju tadi sudah menyebutkan juga alasannya apa, sikapnya apa, kenapa dia memiliki sifat semut tersebut. Namun belum dijelaskan, hanya baik karena telah menolong. Masih banyak sifat-sifat yang perlu dijelaskan. Hari ini kelompok yang terbaik adalah kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kita sudah melakukan pembelajaran mengenai IPA dan bahasa Indonesia. Baik, hari ini kita belajar apa tadi? Dari awal sampai akhir belajar apa? Belajar tentang apa? Penokohan dalam cerita, terus? Iya, jadi penokohan dalam cerita. Kemudian ada apa lagi tadi satunya yang IPA-nya? Upaya atau kegiatan yang bisa dilakukan dalam pelestarian alam. Sudah kalian sebutkan dalam LKPD-nya, sudah disimpulkan. Nah, sekarang siapa yang bisa? Apa kesimpulan kita pada hari ini? Siapa yang mau tunjuk tangan? Ya, Bima. Kita harus ikut serta dalam upaya pelestarian alam, terutama di lingkungan. Kita harus pandai dalam memanfaatkan waktu. Iya, yang pertama kita bisa ikut serta dalam pelestarian alam, konsentrasi dalam menghadapi pelajaran. Ya, baik. Kalau begitu senang nggak belajar hari ini? Senang. Dan apa kalian yang paling senang? Belajar video. Video apa tadi? Dongeng tentang belalang dan semut. Nah, kali ini kita akan menonton video lagi. Kalian akan menjawab pertanyaan. Namun kali ini kalian menggunakan evaluasi secara sendiri-sendiri. Silakan duduknya ada di sini. Tulisannya di atas ya. Dongeng dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah kelinci langsung merasakan begitu bendera diturunkan, memindahkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Konsen, nanti nggak bisa jawab kalau tidak konsen dengan gimana. Kura-kura dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Bersuara kegirangan, Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa bermimpi. Ya, sekarang ya, kalau sudah silakan dipukul. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu. Ya, Pak. Pelajaran besok itu ada IPS, mata IPS sama IPDP. Untuk IPS-nya kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Kemudian dari pekerjaan tersebut ada kita membuat benda 3 dimensi dari alam. Jadi nanti pulang sekolah kalian cari tanah liat yang bisa dibentuk besok menjadi benda 3 dimensi. Siap, tasnya dipakai.